Selamat datang kembali teman-teman. Saat ini, posisi pasangan calon paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran kian menguat menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Dan pasalnya, elektabilitas Prabowo Gibran semakin melesat meninggalkan para pesaingnya. Hal itu terlihat dari survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode tanggal 23 November sampai tanggal 1 Desember yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran di peringkat pertama dengan perolehan 45,8%. Raihan capaian itu mengungguli duet PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 25,6% dan pasangan Koalisi Persatuan untuk Perubahan KPP Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 22,8% saat ini. Penjelasannya Pak Prabowo Gibran sekarang itu 45,8%, kata peneliti utama IPI, Burhanuddin Muhtadi dikutip dari kanal YouTube IPI. Raihan elektabilitas Prabowo Gibran itu melesat jauh dari survei IPI sebelumnya. Pada survei IPI periode sebelumnya, elektabilitas Prabowo Gibran sekitar 39,8%, naik 6,1% kira-kira. Prabowo Gibran naik sekitar 5-6% dibanding bulan lalu, ucap Prof. Burhanuddin. Raihan itu selaras sesuai dengan elektabilitas individual Prabowo yang tetap paling tertinggi dengan raihan sebesar 44,9%. Raihan capaian itu mengalahkan Ganjar dengan 24,7% dan Anies yang hanya memperoleh 22,6%. Perolehan Ganjar dan Anies tidak signifikan dibanding Pak Prabowo dengan 44,9%, ungkap Prof. Burhanuddin. Keunggulan Prabowo Gibran bukan hanya dalam dua kategori tersebut saja. Prabowo juga unggul dalam stabilitas dukungan karena memiliki basis pendukung paling kuat dengan raihan 81,4%, mengungguli pasangan Ganjar yang hanya mendapat 78,9% dan Anies sebesar 78,1%. Pendukung kuat pasangan Prabowo Gibran cenderung lebih besar ketimbang pendukung kuat Mas Anies dan Mas Ganjar, pungkas Profesor Burhanuddin. Seperti telah diketahui, penarikan semua sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional merata dengan margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Namun meski begitu, IPI melakukan oversample di 15 provinsi lainnya, sehingga membuat total sample menjadi 5,380 responden seluruhnya. Demikian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kunjungannya.